Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sri Eli Mulyani dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan penjumlahan yang merupakan bagian dari kaidah atau aturan pencacahan. Baiklah, kita buka slide pertama dari aturan penjumlahan ini. Apa yang dimaksud dengan aturan penjumlahan? Prinsip dari aturan ini adalah menjumlahkan banyaknya kemungkinan atau cara atau pilihan dari setiap kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Nah, ini dapat dikatakan sebagai kejadian saling lepas. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya sudah membahas tentang aturan perkalian yang terjadi secara bersamaan. Nah, pada aturan penjumlahan ini justru sebaliknya, dua kejadian ini tidak akan terjadi secara bersamaan, atau disebut kejadian saling lepas. Nah, untuk aturan penjumlahan ini, jika terdapat buah kejadian yang saling lepas dengan kejadian ke-1 dapat terjadi dalam N1 cara berbeda, lalu yang kedua terjadi dalam N2 cara berbeda, dan seterusnya, maka banyaknya cara terjadinya seluruh kejadian yang mungkin adalah N1 tambah N2 tambah N3 tambah dan seterusnya tambah NK. Nah, berbeda dengan aturan perkalian pada video pembelajaran sebelumnya, aturan perkalian tinggal dikalikan kejadian-kejadian itu, sedangkan pada aturan penjumlahan tinggal dijumlahkan. Yuk, sekarang bagaimana? Di sini ada catatan. Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi secara bersamaan. Artinya, yang terjadi hanya salah satu saja atau dapat dikatakan sebuah pilihan, dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Nah, seperti contoh satu ini. Misalkan untuk contoh satu ini disebutkan di rumahnya Pandu terdapat 3 jenis sepeda motor, 2 jenis sepeda, dan 2 jenis mobil yang berbeda. Jika Pandu akan bepergian, ada berapa cara Pandu dapat menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Perlu kita catat, Pandu memiliki 3 jenis sepeda motor, 2 jenis sepeda, dan 2 jenis mobil yang berbeda. Jadi kalau mau dihitung kendaraan yang ada di rumah Pandu ada 7 ya, dengan jenis yang berbeda. Pertanyaannya ada berapa cara? Nah, untuk pembahasan contoh satu ini, pada kasus ini ada 3 pilihan kendaraan, yaitu Pandu bisa menggunakan motor, sepeda, atau mobil. Tapi Pandu tidak mungkin menggunakannya sekaligus ketiga jenis kendaraan tersebut. Kenapa? Artinya Pandu harus memilih salah satu jenis kendaraannya saja. Nggak mungkin dong Pandu keluar misalkan menggunakan motor 3 sekaligus, atau sepedanya 2 sekaligus, atau mobilnya 2 sekaligus, tetapi hanya salah satu saja. Jadi bisa saja motor yang ke-1, motor kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Jadi ada 7 cara. Ini rinciannya. Keadaan itu dapat digambarkan sebagai berikut. Misal motor itu M, sepeda notasinya S, dan mobil B. Karena motornya ada 3, kita sebut saja M1, M2, M3. Sedangkan sepeda ada 2, S1, S2, dan mobil juga ada 2, B1, B2. Pandu cuma dapat memilih salah satu dari ke-7 ini kan, sehingga bisa M1, M2, M3, atau S1, S2, B1, B2. Jadi ada 7 kemungkinan atau 7 cara yang berbeda. Demikian ya, jadi tidak mungkin dipakai semuanya gitu. Nah, sekarang untuk contoh kedua, berikut diketahui rute perjalanan yang dapat dilalui seorang pengendara mobil dari kota Cirebon menuju Bogor. Nah, dapat dilalui melalui kota Purwakarta atau Cianjur. Jadi kalau seseorang pengendara mobil dari kota Cirebon menuju Bogor, ada 2 alternatif jalan, bisa melalui kota Purwakarta atau Cianjur nih, atau ya pilih salah satu. Nah, melalui kota Purwakarta ada 4 alternatif jalan, dan dari Purwakarta ke Bogornya ada 3 jalan setelah dilanjutkan ya. Bagaimana kalau melalui kota Cianjur? Melalui kota Cianjur ada 3 alternatif jalan, dan dari Cianjurnya sendiri menuju Bogor ada 2 alternatif jalan. Jika seorang pengendara dari Cirebon akan menuju Bogor, ada berapa pilihan jalan yang dapat dilalui kendaraan itu? Nah, contoh 2 di atas diselesaikan dengan aturan penjumlahan yang di dalamnya termuat aturan perkalian. Saya jelaskan lebih rinci dalam bentuk
diagram atau gambar berikut. Misal Cirebon kita notasikan CB, Purwakarta P, Cianjur CR, dan Bogor B. Dari Cianjur, dari Cirebon menuju Bogor yang melalui Purwakarta, maka tadi disebutkan ada 4 jalan ya, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Sedangkan dari Purwakarta menuju Bogornya sendiri ada 3. Nah ini ada 4 jalan. Oke, kita sebut satu-satunya, satu persatu. Dari Cirebon menuju Purwakarta ada 4 jalan ya. Dari Purwakartanya sendiri menuju Bogor itu ada 3 alternatif jalan. Jadi kita sebutkan di sini jalan ke-5, ke-6, ke-7. Sehingga kemungkinan pertama bisa saja 15 ya, 15, 16, 17 atau 25, 26, 27. Sudah 6 ya, 35, 36, 37. Sudah 9, 45, 46, 47. Berarti ada 12, atau dengan kata lain 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Bagaimana kalau si pengendara memilih jalan alternatif melalui Cianjur? Nah, kalau dari Cirebon menuju Cianjur ada 3 pilihan jalan ya. Cirebon ke Cianjur ada 3 pilihan, jalan ke-1, ke-2, dan ke-3. Dari Cianjurnya sendiri menuju Bogor ada 2 pilihan jalan, yaitu ke-4 dan ke-5. Kalau kita lakukan dengan menggunakan aturan perkalian seperti pada pertemuan sebelumnya, pada video pembelajaran sebelumnya, tinggal dikalikan saja. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, jadi total cara yang dapat dilalui atau dilakukan atau dipilih oleh seorang pengendara dari Cirebon menuju Bogor adalah 12 ditambah 6, semuanya ada 18 cara. Nah, jadi di sini artinya aturan perkalian, aturan penjumlahan ini memuat aturan perkalian di dalamnya. Itu ya. Oke, bagaimana dengan contoh tersebut? Ini diagram alurnya ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Yuk sekarang contoh ketiga. Nah, ini contoh ketiga. Di sini dibahas tentang pemilihan pengurus OSIS ya pada SMA Pembina Generasi Baru pada periode tahun ajaran 2020-2021, yaitu akan melaksanakan pemilihan pengurus baru yang akan menduduki posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Panitia telah menetapkan aturan bahwa yang terpilih untuk menjadi ketua OSIS adalah kelas 12 atau kelas 11 ya. Perhatikan di sini yang terpilih menjadi ketua adalah kelas 12 atau kelas 11, jadi nggak mungkin dua-duanya. Sementara posisi lainnya boleh diduduki siswa yang kelasnya lebih rendah dari kelas yang menempati posisi ketua. Pertanyaannya, ada berapa banyaknya cara pemilihan yang mungkin untuk menentukan pengurus OSIS yang baru tersebut? Jika calon-calon dari kelas 12 ada 4 orang, kelas 11 ada 6 orang, dan dari kelas 10 ada 10 orang. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, bagaimana sekarang? Kan tadi posisi yang diperebutkan wakil ketua, ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Sedangkan untuk ketua posisinya hanya bisa ditempati oleh siswa dari kelas 12 atau kelas 11. Misal sekarang ketuanya dipilih dari kelas 12. Jadi jika ketua dari kelas 12, maka posisi wakil dan sekretaris bisa dari kelas 11 atau 10. Banyaknya cara pemilihannya mungkin adalah 4 kali 16 kali 15. Kenapa 4? Karena siswa kelas 12 ada 4 orang yang akan mencalonkan. Lalu 16 ini adalah jumlah siswa kelas 11 dan kelas 10 sebagai wakil. Jika terpilih salah satu, maka sisanya tinggal 15. Maka kalau dikalikan dengan menggunakan aturan perkalian diperoleh 960 cara pemilihan. Bagaimana kalau pilihan yang kedua ini ketuanya berhasil dipilih dari kelas 11? Jika ketua dari kelas 11, maka posisi wakil dan sekretaris hanya bisa dari kelas 11 saja, 10 saja. Banyaknya cara pemilihan yang mungkin adalah 6 kali 10 kali 9. 6 dari mana? Banyaknya siswa dari kelas 11 itu hanya 6. Lalu sisanya kelas 10 dong, karena yang lebih rendah dari kelas 11 adalah kelas 10. Kelas 12 tidak dilibatkan ya, karena syarat tadi untuk calon wakil dan sekretaris harus lebih rendah kelasnya. Berarti ada 10 orang siswa kelas 10, lalu sisanya yaitu 9 orang menempati sekretaris. Ketika dikalikan atau setelah dikalikan hasilnya menjadi 540 cara pemilihan. Oke, jadi bagaimana kalau dilakukan? Nah, ini
adalah pemilihan ketua yang dilakukan tidak mungkin secara bersamaan atau bersifat pilihan. Maka aturan yang digunakan adalah aturan penjumlahan. Kita jumlahkan hasilnya, 960 jika kelas 12, 540 jika yang terpilih ketuanya adalah kelas 11. Maka total pemilihannya mungkin adalah 1.500 cara pemilihan. Nah, dengan demikian contoh-contoh soal yang saya paparkan tadi berikut pembahasannya dari nomor 1 hingga nomor 3. Mungkin terasa cepat ya, oke. Tetapi Anda semua yang menyimak, khususnya kalian yang saat ini tengah duduk di kelas 12, MIPA maupun IPS, dapat mengulang kembali videonya. Kemudian kalian dapat mengerjakan latihan soal berikut, yaitu tentang aturan penjumlahan. Di sini saya siapkan ada 3 soal. Oke, demikian video pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian yang saat ini tengah duduk di kelas 12 MIPA maupun IPS dapat mengerjakan latihan soalnya dengan baik. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.